Al-Hamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan guru dan dokter, niscaya akan selamat. Judul tersebut mengisyaratkan bahwa sebagai umat manusia, kita harus mau mendengarkan nasihat dari seorang guru dan dokter. Semulia itukah sosok dua profesi ini? Syekh Al-Zarnuji, pengarang kitab Ta'alimul Muta'alim, menguraikan banyak petuah atau nasihat yang penting dan indah dalam bentuk syair terkait cara-cara meraih kesuksesan belajar. Selain itu, sekaligus mengandung nilai-nilai moralitas yang berbalut religiusitas yang kental untuk membentuk santri atau murid yang memiliki kesolehan ritual, intelektual, dan sosial, sehingga terwujudlah pribadi yang cerdas, baik secara intelektual, spiritual, emosional, maupun finansial. Ada dua bait syair yang dikutip dari kitab tersebut, yaitu 1. Hormati dan patuhi nasihat guru. Innal mu'alima wa tabiba kilahuma layan sohani idahuma lam yukroma. Sesungguhnya guru dan dokter, keduanya tidak akan memberikan nasihat jika keduanya tidak dimuliakan. Fasbir lida'ika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mu'allimah. Maka bersabarlah dengan penyakitmu jika engkau menentang nasihat dokternya, dan terimalah kebodohanmu jika engkau menentang nasihat guru. Syair yang saya kutip tersebut memiliki makna filosofis yang mendalam, yang menegaskan pentingnya menghargai dan mengikuti nasihat para ahli di bidangnya masing-masing. Secara ringkas, maknanya adalah bersabarlah dengan penyakitmu jika kau mengabaikan dokternya. Jika Anda tidak menghormati atau mendengarkan nasihat dokter, kita harus menerima konsekuensi dari penyakit kita. Tidak ada gunanya mengeluh atau berharap sembuh jika Anda menolak bimbingan ahli. Dan puaslah dengan ketidaktahuanmu jika kau mengabaikan gurunya. Sama halnya dengan pengajaran. Jika kita mengabaikan bimbingan guru atau tidak menghormatinya, kita harus menerima keadaan kita yang tetap bodoh atau tidak berilmu. Jangan berharap mendapat manfaat dari ilmu jika kita tidak menghargai sumbernya, yaitu guru. Hubungan guru dan dokter. Ungkahan kalimat indah tersebut dikutip dari bait syair kitab Ta'alimul Muta'alim, sebuah kitab klasik tentang etika menuntut ilmu. Bait tersebut menyamakan kedudukan seorang guru dan dokter. Keduanya tidak akan memberikan nasihat atau bantuan jika tidak dihormati atau dimuliakan. Pesan utama dari bait syair tersebut adalah menghormati para ahli, dalam hal ini dokter dan guru. Penghargaan dan adab kepada seorang guru atau dokter adalah kunci untuk memperoleh manfaat dari ilmu atau pengobatan mereka. Setiap tindakan memiliki akibat. Mengabaikan nasihat ahli akan membawa dampak negatif yang harus ditanggung sendiri. Seorang penuntut ilmu harus memiliki adab dan tawaduk atau kerendah hati agar ilmunya berkah dan bermanfaat. Kedua, 6 kunci sukses menuntut ilmu. Ala latanalul ilma illa bisittatin, saundika an majmu'iha bibayanin. Ingatlah, tidak akan engkau mencapai atau manisnya ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan memberitahukannya kepadamu dengan penjelasan. Dzakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Kecerdasan, kesungguhan, sabar dan punya biaya, petunjuk guru, dan lamanya waktu. Untuk mendapatkan dan menikmati manisnya ilmu, kita harus memiliki kecerdasan yang terasah, dibarengi secara antusias, serta kesungguhan, sabar dan tangguh, biaya yang cukup, merespon nasihat dan saran serta petunjuk dari para guru,
Dan yang tak kalah penting adalah memaksimalkan pemanfaatan waktu atau efektivitas waktu belajar dan pendidikan berjenjang. Memang tidak sama antara orang bodoh dengan orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadakkaru ulul albabi. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab atau orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Makna ulul albab pada Surat Az-Zumar ayat 9 tersebut adalah orang-orang yang berakal sehat dan berpikiran jernih, yang dapat menerima pelajaran dan mampu membedakan kebenaran dari kebatilan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan beribadah secara konsisten, tidak hanya saat dalam kesulitan. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki akal sehat dan tidak mengetahui hal tersebut. Orang yang berakal sehat. Istilah ini merujuk pada orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta dan hal-hal lainnya, bukan hanya orang yang berilmu secara umum. Penerima pelajaran. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa merenung dan mengambil pelajaran dari Al-Quran, fenomena alam, serta sejarah seperti yang dijelaskan pada ayat tersebut. Konsisten dan disiplin dalam ibadah dan ilmu. Mereka berbeda dengan orang yang hanya beribadah saat tertimpa musibah, karena ulul albab adalah orang-orang yang berilmu dan senantiasa beribadah karena mengetahui konsekuensi dari perbuatan baik dan buruk. Ketinggian martabat derajat seseorang karena memiliki ilmu yang didasari iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk mendidik hamba-hambanya yang beriman, seraya memerintahkan kepada mereka agar sebagian mereka bersikap baik kepada sebagian yang lain dalam majelis-majelis pertemuan. Simpulannya, ilmu yang manfaat akan diperoleh jika kita memiliki adab atau karakter yang baik, karena karakter yang baik akan memuliakan seseorang yang berilmu. Demikian episode kali ini. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat